Jadi, kami dari kelompok 3, mata kuliah ISBD. Aku Syafitri Ramadhani, NPM 230460111 dan Aku Nurmalita Herdiana, NPM 2304601018. Kita akan sharing-sharing tentang peran manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. See you nanti. halo teman-teman. Jadi di sini saya bersama Dia. Mas Luka, Devita. A few moments later. realitas manusia sebagai makhluk individu itu seperti apa sih? Sebagai makhluk individu sudah sepantasnya untuk kita menjaga martabat kita sebagai makhluk individu itu sendiri. Mungkin dari mencintai diri sendiri, selalu upgrade diri menjadi yang lebih baik. Kalau kita lagi terpuruk, kita tidak boleh putus asa. makhluk individu itu adalah individu yang bisa dibedakan dengan individu lainnya. Tujuannya untuk apa? Untuk mempertahankan martabat dirinya. Lalu, untuk mengembangkan diri, untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Dan manusia sebagai makhluk sosial, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, jadi pasti perlu bantuan orang lain. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk berinteraksi dengan orang lain, lalu membentuk kelompok sosial dengan tujuan yang sama atau kesukaan yang sama. Habis itu menerapkan norma-norma atau aturan. A few moments later. Menurutmu bagaimana sih peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial itu? Jadi di sini aku bakalan ngenalin gimana sih manusia itu sebagai makhluk individu dan manusia itu sebagai makhluk sosial. Menurutku, manusia sebagai makhluk individu itu manusia yang antisosial, dimana dia tuh nggak mau orang lain tuh ikut membantu apa yang dia urus. Jadi kayak apapun itu dia bisa melakukannya terhadap dirinya sendiri. Jadi kayak nggak butuh bantuan orang lain. Sedangkan menurutku manusia sebagai makhluk sosial itu dia tuh yang membutuhkan bantuan orang lain. Seperti jika kita memiliki acara, kita tuh pasti membutuhkan bantuan tetangga untuk membantu kita agar acara yang kita lakukan itu bisa berjalan lancar. Menurutmu contoh penerapan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial itu seperti apa sih? Menurutku contoh dari manusia sebagai perannya dia sebagai makhluk individu itu seperti manusia yang mementingkan kepentingannya dia sendiri. Jadi kalau misalkan ada apa-apa pun dia tuh nggak mau peduli gitu loh. Jadi kayak lebih mementingkan egonya dia sendiri. Jadi kalau ada apa-apa pun dia juga harusnya tuh aku duluan gitu-gitu loh, bukan orang lain. Nah, kalau misalkan dia tuh sebagai makhluk sosial, dia tuh pasti membutuhkan bantuan orang lain dong. Kayak contohnya kita tuh ikut kegiatan gotong royong, terus habis gitu kita tuh ikut kegiatan yang lain-lain seperti kerja bakti di daerah rumah kita atau yang lain, bermain dengan sesama yang menimbulkan aktivitas sosial. Dari penerapan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu dapat ditarik kesimpulan, yaitu manusia memiliki dualitas dalam eksistensinya. Sebagai individu, manusia memiliki keunikan, kebebasan, dan tanggung jawab pribadi. Di sisi lain, sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi, kerjasama, dan ketergantungan satu sama lain untuk mencapai potensi penuhnya dalam dirinya. Dalam keseluruhan, manusia adalah entitas kompleks yang dapat berkembang dan berkontribusi secara maksimal ketika mampu menjalani kehidupan sebagai individu yang berinteraksi secara harmonis dalam masyarakat. Manusia sebagai keunikan dan perbedaan yang membedakan satu dengan lainnya. Sementara itu, sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berhubungan dengan makhluk sosial lainnya, karena dalam makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri-sendiri. Oleh karena itu, manusia memiliki peran dan fungsi sebagai makhluk sosial dalam bermasyarakat dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Seperti itu teman-teman, sekian penjelasan dari kami tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Terima kasih, sampai jumpa.